Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara saya Niluh Puspa. Sesuai dengan target Presiden Jokowi Indonesia bebas emisi karbon tahun 2060, maka sejumlah potensi energi terbarukan terus digenjot. Pertamina Geothermal Energy berupaya untuk memaksimalkan energi panas bumi di bumi Nusantara untuk penggunaan energi bersih. Kebijakan ini merupakan upaya Pertamina untuk pengembangan usaha di sektor energi terbarukan. Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia, Danif Danu Saputro, ini sebelumnya sempat menyebut bahwa Pertamina memiliki 8 fokus untuk transisi energi di Indonesia. Di sisi lain, Pertamina Geothermal Energy juga terus melantai di bursa saham pada Jumat besok atau turut saudara melantai di bursa saham pada Jumat besok. Ya, Pertamina untuk melakukan transisi energi ini memiliki 8 fokus ya untuk mentransisikan Pertamina dari perusahaan minyak bumi menjadi perusahaan energi dengan transmisi karbon yang rendah. Yang pertama adalah kita untuk di geothermal, fokus geothermal kita sekarang sudah cukup besar, 672 megawatt kapasitas yang terpasang, tapi kita terus akan meningkatkan kapasitas tersebut. Terus juga kita akan mengembangkan bisnis hidrogen, hidrogen hijau dan juga biru, green dan blue hydrogen. Kita juga sangat aktif untuk bersama-sama dengan beberapa BUMN lainnya sebagai pemegang saham di Indonesia Battery Corporation. Ini untuk menciptakan EV, ekosistem, electric vehicle ecosystem. Terus kedua kita juga membangun pabrik metanol. Pabrik metanol ini untuk gasifikasi di kapasitas lebih dari 1.000 ton per tahun. Yang kelima adalah kita akan mengembangkan bisnis green refinery. Green refinery ini bagian untuk melakukan hilirisasi dari sisi oil and gas, tapi dengan green process. Yang keenam adalah meningkatkan bioenergi seperti biomass, bioblending, gas oil, gasoline, dan biogrid. Terus kita juga akan mengimplementasi circular carbon economy. Dan terakhir adalah pengembangan EBT-EBT lainnya seperti yang tadi disebutkan untuk PLTS, PLTA, air, dan juga PLTB. Pemerintah saudara telah mendorong pengembangan energi bersih di Indonesia termasuk penggunaan panas bumi. Presiden Jokowi menyebut transisi energi membutuhkan pembiayaan yang tepat agar menciptakan harga keekonomian dan kompetitif di masyarakat. Terkait dengan masalah pendanaan, proses transisi membutuhkan dana yang sangat besar. Transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru, artinya juga dibutuhkan investasi yang baru. Karena itu, dibutuhkan eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta keekonomian, harga yang kompetitif, dan tidak membebani masyarakat. Dalam transisi energi, diperlukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih kompetitif, sehingga bisa menurunkan biaya dan meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi baru terbarukan. Saudara, di Indonesia langkah IPO atau penawaran saham ke publik telah banyak dilakukan oleh perusahaan BUMN. Namun beberapa kalangan mencurigai bahwa langkah IPO Pertamina Geothermal Energy sebagai upaya Pertamina untuk menjual aset negara di sektor strategis dan dinilai bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Seberapa jauh kebenaran tudingan tersebut dan apa saja sebenarnya urgensi pentingnya IPO Pertamina Geothermal Energy ini, kita akan membahasnya, saudara. Sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade dan juga sudah bergabung di studio Sapa Indonesia Malam ada Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabi Tumiwa. Selamat malam Pak Tabi, sehat selalu. Saya sapa dulu kasih. Pak Andre, Bung Andre, selamat malam. Oops. Bung Andre sepertinya ada masalah audio. Selamat malam, selamat malam. Baik, sehat selalu Bung Andre. Jadi Bung Andre, alhamdulillah. Soal IPO ini, apakah syarat-syarat IPO PGE ini sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah khususnya yang terkait dengan administrasi keuangan publiknya? Ya, yang pertama tentu saya ingin menjelaskan pihak Pertamina
sudah memaparkan hal ini kepada kami di Komisi 6 DPR RI ya. Dan Komisi 6 sudah memberikan dukungan penuh agar IPO ini bisa dilaksanakan. Lalu kan ada pro dan kontra apakah ini melanggar undang-undang atau tidak. Saya ingin tegaskan setidaknya ada 3 undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan IPO Pertamina PGE ini. Yang pertama tentu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Lalu yang kedua Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 dan Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003 ya. Nah, pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 022 tahun 2003 disebutkan bahwa kalimat dikuasai oleh negara itu diartikan agar negara dapat mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan kemakmuran rakyat. Mengacu pada itu, saya ingin sampaikan bahwa rencana IPO ini tidak melanggar undang-undang karena tidak ada unsur-unsur peniadaan penguasaan negara. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penghilangan penguasaan negara. Jadi kontrolnya tetap di Pertamina. Nah, lalu yang kedua, dalam Undang-Undang Migas pun juga tidak diatur larangan atau membatasi subholding yang bergerak di bidang hulu atau hilir migas untuk tidak melaksanakan kegiatan IPO. Yang terakhir, dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang 19 tahun 2003, dijelaskan sepanjang restrukturisasi tidak melibatkan perubahan kepemilikan saham negara dalam Pertamina, IPO yang dilakukan pada subholding di mana negara tidak memiliki saham di dalamnya, maka rencana restrukturisasi bukan merupakan privatisasi. Jadi jelas ini tidak melanggar undang-undang. Dan sekali lagi kami di Komisi 6 sudah berkomunikasi dengan Pertamina dan sudah memberikan dukungan seperti itu. Jadi Anda melihat bahwa segala ketentuan itu sudah terpenuhi semua, tidak ada masalah dengan itu, gitu ya Bung Andre ya? Di Komisi 6 rasa seperti itu. Betul, tidak ada masalah sama sekali. Jadi Pertamina bisa jalan, yang penting yang perlu diketahui publik dan juga Mas Febi juga bisa menjelaskan, Mas Fabi tadi nanti menjelaskan bahwa apa keuntungannya terhadap PGE kalau IPO ini bisa berjalan. Dan yang penting yang perlu ditambahkan oleh publik dengan IPO tentu PGE akan transparan, masyarakat dan publik bisa melakukan fungsi kontrol. Dan yang perlu itu juga akan menjadi pertanyaan lanjutan Bung Andre soal pengawasan itu. Betul. Dan yang paling penting yang kami ingin tegaskan, Komisi 6 DPR tentu akan mengawasi ini terus ya dan memastikan IPO ini bisa berhasil dan sukses. Bukan hanya berhasil dan sukses mendapatkan uang, tapi uang yang didapatkan itu betul-betul bisa dipakai untuk investasi. Karena sekali lagi ya, urusannya panas bumi ini kan investasi yang sangat mahal dan membutuhkan waktu yang panjang. Butuh belasan tahun ya, mulai eksplorasi sampai bisa menghasilkan. Ini memang butuh uang yang sangat besar dan kita tahu untuk investasi ini PGE ini membutuhkan hampir nilai investasi 30 triliun. Saya rasa ini langkah tepat dari Pertamina dan tentu kita akan dukung. Komisi 6 DPR merasa ini adalah langkah yang tepat Pak Fabi. Tapi kalau Anda sendiri melihat apakah hal yang urgent untuk melakukan IPO PGE ini? Ya, saya kira kalau lihat urgensinya itu kita bisa lihat dari dua hal ya. Yang pertama adalah tadi target Indonesia seperti disampaikan oleh Pak Presiden, kita akan mengembangkan energi terbarukan, kita melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan, dan oleh karena itu kita harus memanfaatkan semua sumber daya energi terbarukan kita. Apalagi yang berkaitan dengan rencana transisi itu adalah kita harus mengurangi PLTU batubara secara bertahap ya sampai 2050. Nah, disinilah sebenarnya dalam waktu yang cepat kita harus memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan yang ada. Nah, yang kedua tadi kita harus lihat Pertamina punya strategi bisnis ya. Perusahaan ini tadi juga disampaikan sedang bertransformasi dari perusahaan minyak dan gas menjadi perusahaan energi. Salah satu yang akan didorong adalah pengembangan energi terbarukan. Salah satunya adalah panas bumi. Kenapa? Karena Pertamina memiliki cadangan panas bumi yang cukup besar dan kalau kita lihat kualitas
cadangannya itu cukup bagus gitu ya, karena mereka sudah melakukan eksplorasi dari tahun 80-an. Nah, selama ini cadangan itu tidak bisa dikembangkan secara maksimal. Ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor pendanaan. Karena pengembangan panas bumi tadi sudah disampaikan juga membutuhkan investasi awal yang sangat mahal karena kita harus ngebor, namanya kegiatan eksplorasi, memastikan berapa besar dari cadangan itu uapnya bisa dipakai untuk membangkitkan listrik. Ya, jadi ngebor itu yang mahal ya. Di Indonesia biaya pengeboran satu sumur 3 sampai 5 juta dolar. Ya. Nah, dengan tingkat rasio keberhasilan kira-kira 30%, kalau kita ngebor 3 sumur mungkin dapat 1. Oke. Ya, jadi kita bisa bayangkan untuk dapat 1 sumur yang mungkin bisa menghasilkan listrik 30 sampai 50 mega ya, itu kita harus menghabiskan 15 juta dolar hanya untuk ngebor aja, belum untuk mengembangkan infrastruktur, membangun dan lain sebagainya. Nah, ini butuh waktu yang panjang. Dari kita ngebor sampai jadi pembangkit listrik itu 10 sampai 15 tahun. Sehingga kalau nggak punya modal besar, nah itu sulit masuk ke bisnis panas bumi. Nah, saya lihat dengan adanya opportunity sekarang, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun ada kebutuhan Pertamina untuk melakukan transformasi bisnis, ini waktu yang tepat karena Pertamina memang harus mengoptimalkan potensi panas bumi yang ada. Nah, tadi cara untuk itu Pertamina butuh dana. Nah, salah satunya dana ini didapat dari IPO tadi gitu. Oke, jadi langkah yang diambil ini adalah langkah tepat untuk pengembangan ke depannya. Pengembangan Pertamina ke depan. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini adalah sebenarnya begini, kalau kita bicara soal potensi kontribusinya terhadap pengembangan new renewable energy itu seperti apa kalau Anda lihat? Ya, jadi gini, Indonesia ini punya potensi panas bumi terbesar di dunia. Totalnya 28 gigawatt, 28 ribu megawatt ya. Yang baru termanfaatkan hari ini itu 2.200 mega, kurang dari 10%. Ya, karena tadi salah satu penyebabnya memang mengembangkannya mahal, upfront cost-nya mahal dan risikonya tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang target pemerintah misalnya yang saya tahu sampai dengan 2030 nanti ingin mengembangkan sampai dengan 7.000 megawatt ya. Artinya masih ada 5.000 megawatt yang harus ditambahkan. Pertamina salah satu yang memiliki cadangan itu karena kalau kita lihat target Pertamina itu dalam 5 tahun mereka ingin mengembangkan 620 megawatt. Nah, 620 megawatt ini yang saya hitung-hitung memang kebutuhan dananya cukup besar gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa mengembangkan ini maka kita harapkan energi terbarukan itu semakin kompetitif dan terutama listrik dari panas bumi bisa lebih murah. Begitu. Tujuannya kan seperti yang Bung Andre tadi sampaikan sesuai dengan undang-undang adalah kembali lagi harus menyejahterakan masyarakat. Bagaimana kemudian ini bisa dioptimalkan untuk itu kita akan bahas lagi lebih lengkap usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan IPO dari PGE. Saya masih bersama dengan Pak Fabi dan juga ada Bung Andre Rosiade. Saya ingin ke Bung Andre lagi. Bung Andre, ini kan ada kekhawatiran yang muncul soal aset negara yang mungkin saja akan dijual atau juga aset geotermal yang dikuasai oleh asing. Bagaimana Anda melihat kekhawatiran seperti itu yang muncul? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan. Pertama, tidak ada undang-undang yang bilangnya. Yang kedua, soal ketakutan aset negara yang dilelang. Sekali lagi, ini kan bukan privatisasi karena kendalinya masih dipegang oleh Pertamina. Tapi di luar ketakutan-ketakutan yang muncul dan sudah kami jelaskan dan juga Feby sudah jelaskan bahwa IPO PGE ini banyak sekali benefitnya, gitu. Ya, karena pertama masyarakat memiliki peluang kepemilikan saham. Nah, kalau saham ini masuk listing di IPO, kalau masyarakat Indonesia yang memiliki kan lebih baik. Jadi perusahaan ini 25% dimiliki oleh rakyat Indonesia, bukan asing. Karena itu saya dorong kemarin waktu dialog beberapa waktu yang lalu, agar kalau bisa masyarakat Indonesia yang membeli
bukan sahamnya. orang asing yang beli sahamnya. Yang kedua, dengan IPO otomatis PGE ini menjadi perusahaan terbuka, wajib memenuhi prinsip keterbukaan kepada publik. Hal ini akan mendorong penerapan good corporate governance. Di dalamnya termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, tentu ini menjadikan PGE akan menjadi lebih baik dan juga akan berdampak pada peningkatan citra perusahaan. Nah, dengan keterbukaan, PGE tentu akan dapat meraih valuasi yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Nah, tentu dengan IPO nilai perusahaannya berdampak, sehingga daya saing perusahaan dan pertumbuhan PGE akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan juga seluruh karyawan. Jadi sekali lagi IPO ini bisa membuat PGE menjadi growth atau tumbuh dan terus meningkatkan daya saing perusahaan. Jadi terlalu banyak sebenarnya keuntungan yang akan didapatkan oleh PGE ini dengan IPO. Dan yang paling penting juga sekali lagi ini betul-betul bisa membantu investasi panas bumi kita sehingga net zero emisi yang dicita-citakan oleh pemerintah Presiden Jokowi itu bisa terwujud seperti itu, Mbak. Oke, yang kemudian publik biasa selalu harapkan adalah diyakinkan bahwa semua ini akan kembali lagi muaranya kepada masyarakat. Nah, tentu di sini DPR punya peran sebagai pengawasan. Bagaimana memastikan itu, Bung Andre? Ya, tentu secara berkala kami akan undang Pak Bu Dirut Pertamina, Pak Bu Dike dan juga Pak Danif ya, Dirut Pertamina Geothermal Energy dan Renewable Energy ini untuk terus untuk kita cek bagaimana perkembangannya. Dan IPO ini kan bukan yang pertama di BUMN. Sudah banyak BUMN yang IPO. Tahun lalu BRI juga suksesnya luar biasa IPO-nya. Dan itu tentu dikontrol dan dijaga dan kita awasi terus di Komisi 6. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, kami di Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan kami sehingga IPO ini betul-betul tepat sasaran dan bisa mewujudkan cita-cita kita net zero emisi. Oke, itu. Karena tadi bicara soal net zero emisi, kita bicara juga soal seberapa kemudian penting IPO PGE ini terhadap optimalisasi dari pencapaian tadi roadmap transisi ke net zero emission tadi. Gimana kalau Anda melihat itu, Bung Fabi? Ya, jadi kalau mencapai net zero emission ini kan jangka panjang 2050 ya. 2060 atau lebih awal 2050 di sektor kelistrikan. Nah, yang jadi krusial adalah 10 tahun ke depan sampai 2030 karena disinilah kita harus meletakkan dasar-dasar transisi energi. Yang mana yang pertama kita harus mengurangi kapasitas PLTU. Kalau kapasitas PLTU dikurangi maka harus ada dong pembangkit energi yang menggantikan PLTU. Nah, saya melihat kita punya banyak potensi energi terbarukan. Salah satunya panas bumi. Ya, kalau hitung-hitungan kami kita harus membangun sampai dengan 27-28 gigawatt sampai dengan 2030. Nah, kalau tadi ada rencana pemerintah untuk menambah 7.000 megawatt pembangkit panas bumi, ini menjadi sangat instrumental karena kalau Pertamina saat ini punya kalau nggak salah lebih dari 1.500 sumbernya. Nah, yang ditargetkan sampai 2027 ada 600. Ya, mungkin kalau dengan nanti keberhasilan IPO ini, saya bayangkan Pertamina bisa saja kemudian mencari sumber-sumber panas bumi baru karena tadi potensi kita ada 28 giga. Oke, Anda optimis. Dia bisa ya? menambah aset ya. Makanya tadi seperti dikatakan oleh Pak Andre itu sangat penting bahwa memang dana dari IPO ini dipakai untuk mengembangkan panas bumi. Tadi itu ya. Karena dengan itu bisa mengisi tadi rencana transisi transisi energi tadi transisi itu ya. energi. Net Nah, zero ini emission yang betul. Ini yang menurut saya sangat-sangat penting. Jadi memang sudah tepat menurut saya bahwa kemudian nanti Komisi 6 ya secara berkala setelah IPO ini panggillah itu direksi Pertamina. Oke, ya. tadi Bung Andre ini juga duitnya sudah dipakai untuk apa? Nah, karena sudah ada rencana bisnis kan dan itu ada dalam prospektus IPO ini. Oke, gitu. terakhir singkat saja. Apa kalau saya minta catatan Anda untuk PGE, apa catatan Anda? Catatan saya tadi bahwa ini bisa dimanfaatkan hasil dana dari
IPO itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan panas bumi, karena itu sangat kita butuhkan di era transisi energi sekarang. Oke, Bung Andre, singkat saja terakhir, apa catatan Anda? Singkat saja, kita terbatas waktu. Catatan kami doakan IPO ini sukses. Yang kedua, tentu DPR akan mengawasi ini. Kalau direksi dan komisaris macam-macam, kami tidak akan ragu meminta Menteri BUMN memecat manajemen dan direksi. Jadi gitu. Oke, ini dicatat juga, dinonton oleh banyak pemirsa. Tentu apa yang Anda ucapkan akan dicatat oleh pemirsa. Terima kasih Bung Andre Rosiade dan juga terima kasih Bung Fabi sudah berbagi pandangan Anda di Sapa Indonesia Malam. Dan sehat selalu Bung Fabi dan juga Bung Andre. Terima kasih.